Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ja'ala ashrafa hadhihi al-ummati hamalatal Qur'an wa wa'ada man qara'ahu wa hafadhahu wa tadabbarahu bi a'lal janan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maqam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Bupati Bantul atau yang mewakili dalam hal ini diwakili Bapak Pambudi, matur nuwun Pak rawuhipun. Dan juga nanti kami mohon untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati seluruh pimpinan Forkom Pimkap Kapanewon Sewon ataupun yang mewakili, yang sangat saya hormati dari jajaran Kapolsek dan Dim, Bapak Lurah, Bapak Duku, Bapak RT, dan semua yang mewakili, para asatidz, para alim ulama, para guru-guru kami yang pada pagi hari ini di tengah kesibukannya yang luar biasa berkenan hadir, jazakumullah khairan katsiran, yang amat sangat kita muliakan dan kita nantikan tausiahnya, Kiai Haji Dr. Abi Amir Faisal Fat MA, beliau pakar tafsir dan juri hafidz Indonesia, serta CEO Fat Institute. Insya Allah beliau hadir membersamai kita pagi hari ini. Para tamu undangan, Bapak Ibu muhsinin, yang walaupun Jogja hari ini sangat padat, di depan kita juga ada acara besar sehingga mungkin Bapak Ibu kesulitan untuk mengakses masuk ke ballroom ini, serta juga hari ini long weekend. Namun walau banyak yang izin berhalangan hadir, Bapak Ibu berkenan hadir, mudah-mudahan saya doakan yang sakit Allah berikan kesembuhan. Allah jaga kesehatannya. Yang punya hutang segera dilunasi hutang-hutangnya. Ini wajah-wajah nggak ada yang punya hutang, Pak. Sugih kabeh. Kaya hati, kaya harta. Amin ya rabbal alamin. Para wisudawan yang wajahnya tegang-tegang semua, Pak. Ini mau diwisuda. Hari ini kalian diwisuda disaksikan wali santri Bapak Ibu, kalian semuanya dan juga kita yang hadir. Bahkan Allah dan para malaikatnya, makhluknya menjadi saksi bahwa antum semua adalah ahlul Quran. Yang mudah-mudahan bisa menjaga tidak hanya hari ini tapi sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak yang kami sampaikan, kami hanya ingin menyapa kepada Bapak Ibu semuanya atas rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi para santri penghafal Quran. Setelah mereka kurang lebih 2 tahun belajar Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam membersamai Al-Quran. Ahlan wa sahlan Abi Amir. Fadhal. Insyaallah. Fadhal. Kalau Bapak Ibu sering melihat juri hafidz Indonesia di TV, nah beliau hari ini hadir membersamai kita. Nanti mungkin juga ada sesi tes, ya. Siapa yang mau maju ke depan di tes, beliau jurinya sudah siap. Insya Allah hadiahnya umroh. Siap kaji torik ya? Bismillah. Mohon izin kami lanjutkan, Abi. 2 tahun mereka belajar Al-Quran. 2 tahun mereka tidak kenal pagi, siang, sore, malam. Karena bagi santri itu tidak kenal waktu. Kalau yang lain malam tidur, santri tidak tidur. Bahkan tidak ada dalam kamus pesantren santri itu tidur, itu nggak ada.
Yang ada hanya ketiduran. Maka sering kalau kita lihat dari belakang kok sudah hilang kepalanya. Karena saking khusyuknya dingklu sampai kepalanya hilang. Dan itu santri. Selama 2 tahun mereka belajar, mereka menghafal Al-Quran. Hari ini mereka di wisuda. Maka sering saya sampaikan, wisuda itu bukan akhir dari segalanya. Justru wisuda itu adalah awal dari perjalanan yang amat sangat jauh. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Quran yang kita saku, bukan hanya mushaf yang kita buka, yang kita baca. Tapi Al-Quran yang menghunjam di dalam hati kita, sanubari kita. Pertanggungjawabannya sangat berat. Dikira enak, penghafal Quran, rono rene mangan turu. Perjuangan mereka sangat berat. Maka layak mereka kalau hari ini di wisuda. Kalau mungkin ada yang mempertentangkan wisuda SD, SMP, sampai SMA, silahkan. Tapi kalau untuk penghafal Quran harus di wisuda. Sebelum mereka nanti di wisuda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita menyaksikan para wisudawan di dunia. Tapi nanti di surga Bapak Ibu, mereka akan diwisuda oleh Allah. Lengkap bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka akan memakaikan mahkota tajul waqar. Dan yang diwisuda hari ini, insya Allah kelak di surga, Allah yang mewisuda. Maka mereka bisa hafal Quran ini. Sama sekali bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pinter, bukan. Anak-anak ini dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda. Tidak semua anak-anaknya orang kaya. Bahkan kita tidak menerima kalau terlalu kaya. Karena sebetulnya Mahadarul Firdaus ini kita memang dari awal free, majanan, gratis. Kita ingin khidmat kepada para penghafal Quran. Tapi begitulah. Sehingga bagaimanapun juga yang namanya finansial itu penting. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jangan sampai keterbatasan finansial kita menjadikan kita tidak mau belajar. Tidak mau kuliah. Tidak mau mengajar. Karena keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Maka berkali-kali saya sampaikan. Kalian bisa hafal Quran, khatam 30 juz. Itu bukan karena kehebatan kalian. Tapi Allah memilih kalian. Allah memilih kita. Mereka-mereka yang hafal Quran ini bukan sekedar datang kemudian menghafal selesai. Tapi Allah yang mengantarkan. Allah yang memilihkan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Difirmankan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Al-Quran itu diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dari Sabang sampai Merauke mereka berkumpul di Darul Firdaus. Tapi Allah mengklasifikasikan hamba-hambanya yang sudah dipilih, yang sudah bersusah payah menghafal Quran. Siang malam mereka terus-menerus menyibukkan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu sudah diwisuda, diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, zalimul li nafsih. Mudah-mudahan jangan. Siapa zalimul li nafsih? Mereka yang sudah punya Quran. Sudah hafal Quran. Sudah diwisuda Quran. Tapi kemudian berganti gelarnya menjadi mantan penghafal Quran. Zalimul li nafsi. Punya Quran tapi malas murajaah. Punya Quran tapi malas mempelajari tafsirnya. Malas kembali ke ma'had, ke pondok. Malas mengajarkannya. Zalimul li nafsi. Kemudian yang kedua, muqtasid. Lulus dari ma'had, kadang sowan, kadang menghafal, kadang lupa. Namanya manusia. Kalau tanggal muda mungkin semangat ngaji, baru dapat kiriman. Tanggal tua malas ngaji, itu muqtasid. Tapi masih punya Quran, masih pegang Quran, masih mending. Kadang menghafal, kadang dilupakan. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga. Siapa mereka? Sabiqun bil khairati biiznillah. Tidak hanya selesai hafalan Qurannya. Bahkan setelah selesai menghafal Quran, mereka terus-menerus menyibukkan diri dengan mempelajari tafsirnya, dengan mempelajari ulumul Qur'annya,
mempelajari riwayat qiraatnya sampai benar-benar dipantaskan oleh Allah menjadi ahlul Quran. Namun keterbatasan kita sebagai manusia tidak bisa kita pungkiri. Kadang menjaga Qur'annya saja berat, apalagi yang lainnya. Karena itu kita harus sadar sesadar-sadarnya. Agama Allah ini tidak diturunkan bersamaan dengan turunnya malaikat. Islam tidak disebarkan oleh malaikat, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk mengenalkan agamanya. Maka alangkah bersyukurnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi Al-Quran, yang hingga saat ini kita mewarisi Al-Quran, karena Nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kedudukan, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran. Kata beliau, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'dihi abada. Kitabullah wa sunnata rasuli. Kitabullah wa sunnatu rasul. Kitab dan sunnah. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah. Maka kalau kita saksikan para penghafal Al-Quran, tidak hanya selesai hafalannya, tapi juga menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu adalah upaya untuk memantaskan diri agar bisa mewarisi apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Meskipun masih jauh dari kata sempurna. Karena itu ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada para wali santri, Bapak Ibu, hari ini putra Bapak Ibu diwisuda. Mereka mengemban amanah yang amat sangat berat. Bukan hanya mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga Al-Quran, tapi juga Bapak Ibu yang melahirkannya, yang membesarkannya. Kalau selama 2 tahun mereka dititipkan ke kami, maka hari ini kami kembalikan. Tanggung jawab itu sangat berat. Kita tidak hanya sekedar memberi makan, tidak hanya sekedar mengajari ngaji, tapi zahiran wa batinan. Bagaimana mereka bisa terjaga 5 waktunya, tahajudnya, puasanya. Dan tanggung jawab itu sudah berakhir. Setelah wisuda, kami kembalikan. Agar kita tahu betapa beratnya. Tidak mudah kita diberi amanah oleh Allah untuk memegang Al-Quran. Dan wasiat saya juga kepada para santri. Ketika dulu kalian menghafal pagi, siang, sore, malam. Tapi begitu selesai wisuda, melepaskannya itu gampang. Gak usah dimurojaah, gak usah dibuka Qurannya, tinggalkan saja. Maka dengan cepat kalian akan lupa. Tapi konsekuensinya, yang tadinya pintu surga sudah dibuka, bahkan wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya, itu gagal kita raih, gagal kita daki. Maka jaga Al-Quran, perbanyak murojaah, bahkan kembali ke ma'had, dekati masjid, jangan jauhi apalagi tinggalkan masjid. Jadi pengajar Quran, kalau belum ngaji lagi, belajar lagi, murojaah lagi. Sampai kita yang dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Bukan Quran yang meninggalkan kita. Dan yang terakhir pesan saya kepada para santri, penghafal Quran. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Quran tidak akan berfungsi ketika hanya kita simpan, walaupun dalam dada kita. Quran harus kita dakwahkan. Harus kita ajarkan. Bukankah Rasulullah mengingatkan kita? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dulu kalian belajar, maka pulang dari sini wajib mengajar. Pantaskan diri untuk menjadi guru-guru Al-Qur'an. Karena itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada para muhsinin, kepada para guru, para asatidz yang sudah membimbing kami dan membimbing mereka untuk bisa sampai menjadi penghafal Quran. Walaupun ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini adalah langkah kecil yang baru bisa kami lakukan. Dan kami belum bisa seperti yang lain. Membangun lembaga formal, kemudian mendirikan universitas. Mungkin belum. Maka mari kami bekerja sama, kita bekerja sama.
Saya hanya memulai. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Mustafid Amna. Beliau kepala KUA Sewon. Kalau urusan nikah itu mesti sama beliau. Di tengah kesibukan beliau, silakan. Masya Allah. Di tengah luar biasa kondisi zaman sekarang. Tapi kalau masih ada anak-anak yang menghafal Quran itu luar biasa. Maka kami derek nitip mereka. Karena mereka ini masih usia anak-anak, usia remaja. Walaupun mereka sudah hafal Al-Quran, tapi secara keilmuan yang lain itu belum. Maka mohon kalau ketemu mereka dibimbing, diingatkan, ditegur, dinasehati. Karena bagaimanapun juga interaksi sosial dengan masyarakat sekitar itu sangat penting. Apa artinya kita punya Al-Quran kalau kita tidak memiliki unggah-ungguh, tepos liro, kalau kita tidak memiliki sopan santun? Bukankah ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Mari bersama kita belajar. Kita hiasi Al-Quran yang sudah kita miliki dengan akhlak yang mulia, dengan pribadi yang bijaksana. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir, sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan wisuda hufat ke-10 ini diberkahi oleh Allah dan juga diridhoi. Dan ini bukan wisuda yang terakhir, tapi wisuda berikutnya hingga kami bisa melahirkan jutaan para penghafal Quran, sekaligus mereka yang alim, yang allamah, yang ngerti, yang bisa membahasakan Al-Quran dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.